nanti di akhirat itu tidak ada lagi rasa gelisah dan resah. Itu bercampur jadi satu. Yang gelisah ya gelisah, yang bahagia ya bahagia. Nggak ada kok di akhirat kok ada bahagia lagi, ada gelisah lagi, mboten wonten. Karena sudah terpisah dengan sekat. Yang bahagia, yang mukmin, yang amal solih ada di bagian kanan, yang amal orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim ada di bagian kiri. Gelisah ya selamanya gelisah, senang ya lamanya selamanya senang. Jadi tidak ada campur lagi. Surga tidak ada yang namanya gelisah. Neraka tidak ada yang namanya senang. Dan itu dijaga oleh Allah bagi orang yang beriman yang manut. Sami'na wa ata'na. Yang berikutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi keterangan manfaat. Qanaah. Surat nomor 3 Ali Imran. Ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihina bima atahumullahu min fadlih. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Saya pilihkan ayat ini. Ekornya selalu tidak ada rasa sedih dan gelisah. Monggo Pak Dokter. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita gembira, kita senang. Itu adalah bekal untuk menggembirakan, menyenangkan hati orang-orang yang di belakang mereka. Siapa? Keturunannya, anak-anaknya yang ditinggal nanti. Bagaimana kita menggembirakan, menyenangkan kalau diri kita belum gembira, belum senang. Maka kesenangan kita, gembira kita, riang kita, ketawaduan kita, bicara yang baik dari kita, melatih generasi kemudian untuk meniru, mewarisi apa yang kita lakukan. Sehingga mereka tidak pernah gelisah karena kita memiliki, kita mewariskan contoh kebaikan demi kebaikan untuk generasi berikutnya. Jadi lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka juga tidak lupa orang-orang yang di belakang mereka itu, mereka bina dengan baik untuk menghadapi masa depan tantangan yang belum pernah dan tidak pernah akan kita alami. Apakah kita menjamin bahwa hidupan masa depan yang anak-anak kita itu mampu berjuang, mampu dengan tantangan-tantangan kehidupannya tetap beragama, Islam, beriman, tetap taat? Kan tidak jaminan. Tetapi minimal kita sudah memberi contoh. Dan ketahuilah bahwa laki-laki, sering saya sampaikan juga, bapak-bapak, suami adalah imamnya rumah tangga. Maka juga sering saya sampaikan, ada errornya istri, ada errornya anak keturunan. Itu bermula dari errornya seorang pemimpin, seorang imam, seorang bapak. Rijalun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena errornya pemimpin itulah sehingga error di belakangnya istrinya ya error, anak-anaknya ya error. Dan itu menjadi beban berat ketika kita menghadap Allah. Utamanya bapak-bapak. Karena itu kalau ada wadul di meja saya itu, seorang laki-laki yang beristri dan beranak, wadul terlihat istrinya begini begitu, yang saya duding, yang saya tunjuk adalah yang dia sendiri. Pasti sampean ada yang error. Pasti ada yang masalah itu ada pada diri sampean. Gini, ketebak semua. Ngaku semua. Nggak bisa disalahkan istri, nggak bisa. Nggak bisa nyalakan anak, nggak bisa. Lihat diri sendiri. Maka utamanya bahagiakan diri sendiri. Senangkan diri sendiri dengan kekuatan iman dan ilmu serta amal. Maka Allah akan hadiahkan kita kebahagiaan.
kebahagiaan itu akan dirasakan oleh istri, oleh anak-anak kita semuanya, kebahagiaan itu. Tenanglah menjadi seorang suami itu. Nyamankan diri dulu sebelum mendamaikan, menyamankan istri dan anak. Semua bermula dari seorang suami. Nahkodanya. Terjungkal kapal itu ya karena salahnya nahkoda. Mungkin kehidupan ini akan terus mengusik kita dengan cobaan demi cobaan. Tetapi seorang suami yang gandol erat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadilah ketenangan, kenyamanan. Dan begitu itu disampaikan kepada istrinya, wahai istriku, wahai yang yang yot, karena podo tuwe, wis to, ayo gini-gini, ayo ngaji, ayo sholat. Itu yang ngomong, sudah ngaji, sudah sholat. Sehingga istri tidak lagi begini. Allah belgedes sampai dhewe yo males ngono, gugah yo angel ngono. Nah, tidak gitu. Anak-anaknya, cucunya pun juga mengikuti orang tuanya yang itu. Walaupun kadang istri itu nggak ngomong ngono, tapi ngerundel nang atine. Ah, ini kang enak, ini kadang yo enak apa ini pas seneng, oh pas gak seneng males ngono. Dalam hati mungkin gedumel-gedumel gitu. Karena itu tidak ada suami yang sempurna bisa memberikan contoh kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada. Tetapi meminimalkan kesalahan dan langsung mohon kepada Allah agar kita bisa membuat keluarga itu jannati, baiti jannati. Itu terbukti dan bisa kita lakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah bertakwa dan berdamai. Tidak hanya takwa, tapi mampu mendamaikan. Lah, mendamaikan itu kembali lagi damai untuk diri sendiri. Itu penting. Sehingga disebutkan dalam surat apa ini Yunus, surat apa itu, surat nomor 7, surat Al-A'raf ya. Bunyinya begini. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Silakan Pak. Pak Kodar masih di mute. Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat 35 surat Al-A'raf. Surat nomor 1 ayat 35. Silakan. Gimana? Dan ya bani Adam. Ini untuk umum. Ayo. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maka kelanjutan dari keterangan sebelumnya tadi, seorang suami, seorang pemimpin keluarga, itu lihatlah istrinya isok ngaji apa mboten, anak-anak cucunya isok ngaji apa mboten. Itu penting untuk menelisik. Lalu kalau belum bisa ngaji, biayai ke pondok sana. Biayai istrinya untuk ngaji di mana ada apa ini namanya tempat ngaji. Hantarkan untuk bisa. Kalau tidak bisa ngajari sendiri. Rata-rata kalau ngajari sendiri nggak kebalik, nggak si istri ngajari suami, suami ngajari istri, mesti gak sabar. Malah gegeran. Malah gegeran. Jadi rada-rada nyentak gak patek sabar. Serano nang uang liai mesti sabar. Orang lain banyak seorang guru yang tidak bisa menggurui anaknya, ngajar anaknya maksudnya gitu. Ngelulus nek wong sak sekolahan, anak-anak sak sekolahan sampai sarjana itu guru itu prestasi. Tapi dok nih anak dhewe ora telaten. Gak telaten. Ya sudah, kalau nggak telaten begitu itu ya sudah. Sekolahkan saja. Kursuskan Al-Qur'an. Jangan sampai ada yang tidak bisa membaca Al-Qur'an di antara keluarga kita, jangan. Walaupun gradul-gradul. Gak apa-apa, sing penting iso maca Quran. Salah sithik-sithik ora apa-apa.
Gak apa-apa salah titik-titik kesandung-sandung gelundung-gelundung gak apa-apa. Engko ngadeg meneh, maca meneh. Disalah-salahne ora apa-apa wong pancene salah. Mosok salah dibernerne? Yo tidak. Gitu itu ya wis tetep ndablek saja ngaji saja. Ono ustaze kereng, stop stop stop. Ustaze rek kaget aku di stop 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 stop. Yo pancene ngono. Wis patarku wis ngono iku, potongane modelane wis ngono iku. Dadar dadar ya wis ngono. Tapi lek wis katon gak gelem ngomong, belas pancene Pak Tar iku gak ngomong wis meneng wis kono rame ya wis kene meneng. Tapi lek wis gelem ngomong rame wis lho. Wis rame kaya wong geger. Sehingga disitulah Allah akan rancang kita itu bersama di dunia, bersama di surga. Itu penting, penting. Walaupun mungkin ada yang error ya, sebagai Nabi Nuh, Kanan yang error, Nabi Nuh istrinya ya error, Nabi Lut ya istrinya juga error, dan seterusnya. Ada begitu gitu itu contoh-contoh. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita inginkan. Karena itu sebuah wacana, sebuah hikmah yang Allah setting untuk pelajaran bagi kita. Kenapa itu sampai dikisahkan di Quran? Untuk pelajaran kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua itu yang abai terhadap anak. Dan seandainya ada, maka pasrah, serahkan kepada Allah bahwa Allah lah penentu segala takdir. Maka kita berdoa kepada Allah agar ketentuan takdir untuk kita dan anak dan keluarga kita adalah takdir terbaiknya dan dibersamakan dalam kebersamaan dunia akhirat. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istiqomah. Surat nomor 46 ayat 13. Surat 46 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat 46 ayat 13. Silakan Pak. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Sebenarnya kan ringan Bapak Ibu, ringan. Akuilah bahwa Allah itu Tuhan. Akuilah bahwa Allah itu pelindung segala pelindung. Tidak ada apapun yang bisa menguasai diri kita kecuali Allah. Dan tidak ada siapapun yang bisa mengganggu kita kecuali kehendak Allah. Tidak akan sampai kepada kita apapun jika Allah tidak menghendaki. Dan tidak akan sampai kepada kita celaka apapun kecuali Allah menghendaki. Nah, setelah itu istiqomah. Dalam keyakinan itu tidak berubah sampai kapanpun. Orang ini dihadiahi oleh Allah hati yang tidak pernah resah dan gelisah. Saya singkat. Solusi tenangnya hati. Solusi tenangnya hati. Apa Bapak Ibu menyadari bahwa dunia ini adalah permainan? Surat 57 ayat 20 yang tadi juga saya sampaikan. Bahwa wamal hayatud dunya illa laibu walah waladarul akhirati khairul liman ittaqa. Yang kedua, menyadari bahwa kehidupan dunia adalah penuh tipu daya. Isinya memang tipu daya, menipu. Kayak kalau begini itu seneng. Tapi begitu kita mengalaminya biasa saja, tidak ada senang, tidak. Maka perkara dunia itu menipu. Coba panjenengan bandingkan, kita semuanya orang-orang beriman, bandingkan dengan nikmatnya membaca Quran, dengan nikmatnya ngaji, dengan nikmatnya berlama-lama sujud kepada Allah, di malam hari, di pagi hari, di sholat 5 waktu. Itu ada kenyamanan. Dan kayaknya habis melaksanakan itu tuh hati itu lega gitu. Lega, seneng gitu. Dan itu apa ya, datang dengan sendirinya. Ternyata ketika kita kepingin makanan ya, mesti makan ini enak. Begitu makan itu selesai, beberapa menit kemudian ketika sudah tertelan semua, biasa saja. Biasa, berada di perut. Lidah sudah tidak bisa merasakan lagi karena sudah berpindah tempat. Tetapi ibadah, bakti kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah,
itu membias berlama-lama. Menjadi tenang, tawaduan itu tertata di hati, ucapan itu pun juga mulai runtut, enak, perbuatan pun juga mulai stabil, nyaman, nyaman, dan itu berkepanjangan, tidak hanya instan seperti tadi itu tentang dunia. Kita kepingin punya benda begini ya, ketika sudah punya benda itu ternyata ya setelah dimiliki ya dikeleler nih, tidak tidak seperti keinginan awal itu kita inginkan, kayak gitu, ternyata enggak gitu. Nah itulah yang namanya penuh tipu daya. Yang ketiga, menyadari hidup di dunia ini adalah sementara, menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, sadar betul sehingga mempersiapkan diri untuk keabadian itu benar-benar diikhtiari maksimal. Yang keempat, yakin akan kehidupan abadi akhirat. Yakin bahwa kehidupan abadi akhirat itu tidak bermain-main, dan persiapannya bukan juga tidak dengan cara bermain-main, harus sungguh-sungguh. Maka ayatnya jelas, an hasitum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Tidak cukup dengan ikhtiar saja, tapi sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Tidak hanya sungguh-sungguh dalam ikhtiar, harus ada kesabaran mengistiqomai ikhtiar itu. Yang kelima, dunia sedih dan gembira silih berganti. Memang beginilah dunia. Dan kita semuanya harus terima. Ada sedih, ada gembira, ada sedih. Dan itu terus kan? Terus, mulai kecil sampai meninggal. Kita itu ada begitu. Sedikit sakit, sedih. Terus nanti sakitnya hilang, senang lagi. Nah, sedikit sakit yang kesedihan itu pahami bahwa itu karunia Allah. Agar kita tidak lari kemana-mana dan duduk di sajadah bersimpuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Yang terakhir, akhirat itulah hidup yang sebenarnya hidup. Akhirat itu adalah hidup yang sebenarnya hidup. Ketika kita sudah bilang hidup yang sebenarnya hidup, loh Ustaz, dunia berarti bukan hidup. Bukan. Bukan hidup yang sebenarnya. Bukan hidup yang sebenarnya. Serba kamuflase, serba nampak seperti enak tapi gak enak. Seperti gak enak tapi enak. Wajah orang itu seperti garang itu, kerang itu, ternyata lembut hatinya. Ada yang wajahnya lembut, ternyata copet. Nah, macam-macam. Dan itu tidak kita lihat, itu disitulah sebenarnya tidak hidup. Kalau di akhirat itu orang yang kafir itu nampak wajahnya kafir. Orang yang beriman nampak cahayanya, jelas gitu, itu jelas sekali gitu. Kalau nggak percaya ya kok lah Rono dibuktekne. Kata-kata saya itu dibuktekne. Kan ada ayatnya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika apa itu ayat berikutnya. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu dapat cahaya, beda dengan orang yang tidak. Wa huwa ala nurim mir rabbih, dapat cahaya dari Allah, beda, jelas beda. Jadi sebelah kanan itu terang dengan cahaya, sebelah kiri itu gelap gulita tanpa ada cahaya. Wallahu a'lamu bishawab. Kembali semuanya kepada Allah. Apabila yang kita share bersama-sama ini manfaat, itu karunia Allah. Jika belum mendapatkan pemahaman, berarti panjenengan dikehendaki untuk terus untuk mendengarkan, untuk melantunkan ayat, dan untuk terus mencari ilmu. Walaupun tidak akan pernah sempurna yang kita dapat. Kembali kepada host, Pak Alwi, monggo, Pak Haji Muhammad Alwi, saya serahkan kembali kepada panjenengan.